Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Bapak, Ibu, Saudara kekasih Kristus, kita akan kembali bersama-sama merayakan sakramen perjamuan kudus pada kebaktian Minggu tanggal 1 Oktober 2023 yang akan diadakan sebanyak 4 kali, yaitu pada kebaktian umum 1 pukul 6.30, kebaktian umum 2 pukul 9.30, kebaktian remaja pukul 11.30, dan kebaktian umum pemuda pukul 18. Bagian sakramen perjamuan kudus tidak lagi disiarkan secara live streaming. Saudaraku, kita bersyukur atas rahmat Tuhan saat ini. Sebab masa pandemi COVID-19 telah dapat kita lalui. Kebaktian-kebaktian telah kembali diselenggarakan secara tatap muka dan berbagai aturan khusus serta ritual yang dibuat demi memenuhi protokol kesehatan kini secara bertahap disesuaikan menuju situasi normal. Salah satu perubahan yang kita lakukan pada masa pandemi adalah melaksanakan perjamuan kudus partisipatif yang di dalam pelaksanaannya umat dapat berpartisipasi dari rumah masing-masing karena kondisi kedaruratan. Namun demikian, seiring dengan situasi yang membaik, kini kita memiliki kesempatan dan pilihan yang lebih baik, yaitu menyelenggarakan perjamuan kudus di gedung gereja bersama seluruh umat, sebagaimana yang kita lakukan sebelum masa pandemi. Untuk itu, saudaraku, pelayanan perjamuan kudus tidak lagi diselenggarakan secara live streaming, dan umat diundang untuk hadir di gedung gereja di minggu saat perjamuan kudus dilayankan, sehingga umat mengalami persekutuan yang utuh, bermakna, dan dapat menyegarkan kehidupan spiritual. Perjamuan kudus ini terbuka bagi jemaat dan simpatisan yang telah mengaku percaya atau sidi dan tidak dalam penggembalaan khusus. Jemaat sekalian, demikianlah info perjamuan kudus. Mari siapkan hati dan diri kita masing-masing untuk menyambut perjamuan kudus. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom, selamat pagi, salam sejahtera. Selamat datang dan selamat beribadah. Bagi Bapak, Ibu, Saudara atau Saudari yang baru pertama kali mengikuti kebaktian di GKI Raya Hankam ini, jika ada yang memerlukan pelayanan atau informasi, dapat menghubungi majelis jemaat atau kantor sekretariat Tata Usaha Gereja ke nomor WhatsApp Tata Usaha di nomor 0878 3093 0639 atau email gkirh@yahoo.com. Warta Lisan Minggu 1 Oktober 2023. Kebaktian Minggu 1 Oktober 2023. Kebaktian Minggu ini bertema keluarga yang mengakui kuasa Allah. Dilayani oleh Pendeta Emeritus Lucia Dahliana Wijaya dari GKI Samanhudi pada KU 1 pukul 6.30, KU 2 pukul 9.30,
yang dilaksanakan secara onsite. Untuk KUP akan dilayani oleh Pendeta Dina Karisma Ningtyas Budiasri dari GKI RE Marta Dinata. Kebaktian Remaja 1 Oktober 2023 dilaksanakan pada pukul 11.30 secara onsite, dilayani oleh Pendeta Dina Karisma Ningtyas Budiasri dengan tema Aku dan Keluargaku. Sakramen Perjamuan Kudus. Sakramen Perjamuan Kudus dilayankan hari ini, Minggu 1 Oktober 2023, pada kebaktian umum, yaitu KU1 pukul 6.30, KU2 pukul 9.30, kebaktian remaja pukul 11.30, dan kebaktian umum pemuda pukul 18. Demikian agar jemaat dapat mempersiapkan diri dalam menyambut perjamuan kudus. Tugas keluar pelayanan pendeta GKI Raya Hankam. Hari ini, Minggu 1 Oktober 2023, Pendeta Margareta Santianinta melayani kebaktian umum di GKI Kepaduri pukul 6.00 dan 8.30. Persembahan bulanan. Hari ini Minggu 1 Oktober 2023, di setiap kebaktian umum ada persembahan bulanan dengan cara memasukkannya ke kotak persembahan di depan mimbar. Sehubungan dengan hal tersebut, pertama bagi anggota jemaat yang belum mengambil kartu persembahan bulanan dapat mengambilnya di laci yang berada di lobi gereja. Bagi simpatisan yang ingin ikut ambil bagian, dapat menggunakan amplop persembahan bulanan yang tersedia di bangku jemaat. Demikian agar kita dapat mempersiapkan diri dalam menyampaikan persembahan tersebut. Tuhan Yesus memberkati. Kemudian untuk persiapan PA wilayah, pada hari Selasa 3 Oktober 2023 pukul 19.00 akan diadakan persiapan pemahaman Alkitab secara online yang akan dipimpin oleh Pendeta Bagus Waliojati. Mohon kehadiran pendeta, penatua, dan jemaat sekalian. Doa pagi diadakan pada hari Sabtu 7 Oktober 2023 pukul 07.00 pagi di ruang Yerusalem. Pembawa renungan Pendeta Bagus Waliojati. Pemanggilan penatua. Sesuai warta minggu lalu bahwa akan diadakan pemanggilan penatua periode pelayanan 2024 sampai dengan 2027. Maka diberitahukan pada jemaat sekalian bahwa pada tanggal 8, 15, dan 22 Oktober 2023 akan dilakukan pengisian formulir pemanggilan penatua secara onsite dan Google Form di setiap kebaktian. Mohon partisipasinya. Proses mutasi Pendeta Margareta ke GKI Gayung Sari. Berdasarkan pewartaan di Warta Minggu GKI Raya Hankam tanggal 25 Juni dan 2 Juli 2023, perihal mutasi Pendeta Margareta Santianinta ke GKI Gayung Sari, Surabaya. Kedua, berdasarkan surat rekomendasi BPMK Jakarta Selatan tanggal 14 Juni 2023 perihal mutasi Pendeta Margareta ke GKI Gayung Sari. Ketiga, berdasarkan surat jawaban Pendeta Margareta perihal mutasi beliau ke GKI Gayung Sari pada tanggal 6 September 2023. Keempat, berdasarkan keputusan PMJ GKI Raya Hankam tanggal 17 September 2023 perihal mutasi Pendeta Margareta Santianinta ke GKI Gayung Sari. Maka Majelis Jemaat GKI Raya Hankam memberitahukan bahwa mutasi Pendeta Margareta Santianinta ke GKI Gayung Sari, Surabaya akan efektif dilaksanakan pertanggal
1 November 2023. Mengenai proses mutasi tersebut, saat ini Majelis Jemaat GKI Raya Hankam telah dan sedang berkoordinasi dengan Badan Pekerja Majelis Sinode Wilayah Jawa Barat, Badan Pekerja Majelis Klasis Jakarta Selatan, dan Majelis Jemaat GKI Gayung Sari. Demikian kiranya jemaat mendukung dalam doa agar proses mutasi ini berjalan baik dan lancar. Jam pastoral pendeta. Diberitahukan kepada jemaat sekalian bahwa sejak hari Selasa 26 September 2023 di gereja telah dilayankan kembali jam pastoral pendeta setiap pukul 9.00 sampai dengan 12.00. Pada hari Selasa dilayani oleh Pendeta Bagus Waluyo-Jati. Pada hari Rabu dilayani oleh Pendeta Margareta Santianinta. Pada hari Kamis dilayani oleh Penatua Harapan Panjaitan. Jika pada hari pastoral di atas bertepatan dengan libur hari nasional atau tanggal merah, maka pastoral diliburkan atau dengan perjanjian. Demikian agar jemaat mengetahui dan mendukung dalam doa. Demikian Warta Lisan Minggu 1 Oktober 2023, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita beribadah, saya mengundang jemaat untuk saat teduh sejenak. Jemaat diundang untuk berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Kebaktian dalam rangka bulan keluarga minggu pertama hari ini bertemakan keluarga yang mengakui kuasa Allah. Dan tujuan dari ibadah kita hari ini adalah agar kita sebagai umat merenungkan kuasa Allah dalam kehidupan keluarga. Dalam 1 Tawarik 29 ayat 11 hingga ke-12 tertulis,
Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mulah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segalanya. Saat ini kita diberi kesempatan untuk mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita mengakui dosa-dosa kita kepada Tuhan, dimulai dengan doa pengakuan dosa kita secara pribadi. Kita berdoa. Berada di rumah-Mu Tuhan saat ini, kami sungguh menyadari kalau perjalanan hidup kami tidak pernah sekalipun kami sendirian. Dan saat ini kami masih diberi kesempatan untuk masuk ke rumah-Mu, memuji-muji-Mu, dan saat ini bahkan kami boleh merendahkan diri kami di hadapan-Mu dan mengakui dosa-dosa kami. Engkau sungguh Allah yang Maha Tahu, tiada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Segala pikiran, perkataan, perbuatan kami yang seringkali mendukakan hati-Mu, kami mohon ampun Tuhan. Kiranya Engkau boleh berkenan memberikan pengampunan atas kami. Kiranya Engkau Tuhan boleh memberikan kami kehidupan yang baru, di mana kami boleh menjalaninya dengan selalu taat akan firman-Mu. Dengarkanlah rintihan pengakuan dosa kami Tuhan. Kami berjanji dan berusaha untuk tetap berjalan bersama-Mu. Dan biarlah hidup kami boleh menjadi pribadi yang baru setiap hari. Terima kasih atas pengampunan-Mu Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami memohon pengampunan. Amin. Terima kuasa, puji dan
jemaat diundang untuk berdiri. Kita akan melakukan salam damai nanti pada bagian perjamuan kudus. Dan kini marilah kita mendengarkan berita anugerah dari Tuhan menurut Mazmur 116 ayatnya yang ke-5 hingga yang ke-7. Tuhan adalah pengasih dan adil. Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhanku berjanji dengan firman-Nya, segala diatasinya. Yang paling tak mungkin dimungkinkannya bagi yang beriman padanya. Tiada yang mustahil asal kuat beriman. Tiada yang mustahil bila firman kau pegang. Firman Tuhanmu dengarkanlah, tiada yang mustahil baginya. Percayalah kepadanya, peganglah firman-Nya. Segala hal menjadi mungkin beserta Tuhan. Maha kuasa Khalik semesta, mencipta dengan firman-Nya. Tak ada mustahil di hadapan-Nya, alam raya ditinggalkannya. Tiada yang mustahil asal kuat beriman. Tiada yang mustahil bila firman kau pegang. Firman Tuhanmu dengarkanlah, tiada yang mustahil baginya. Percayalah kepadanya, peganglah firman-Nya. Segala hal menjadi mungkin beserta Tuhan. Ku tenang bersamamu, hidupku di tanganmu. Meskipun lewati lembah gelap,
dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Jiwaku tenang dalam Kristus. Lihat kuasa-Nya dalam keheningan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang bersama-Mu. Hidupku di tangan-Mu, meskipun lewati lembah kelam, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Saudara-saudara, mari kita bersama berdoa sebelum kita membaca serta mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, pada pagi hari ini kami datang ke hadapan-Mu. Kami mengucap syukur ketika Engkau memberikan kami kesempatan untuk boleh beribadah. Ketika Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami juga untuk boleh bersama-sama membaca serta mendengarkan akan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong setiap kami, memampukan setiap kami untuk kami dapat memahaminya. Dan terlebih lagi ya Bapa, apa yang kami pahami ini boleh kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari sebagai anak-anak-Mu. Kami mempercayakan hati kami, pikiran kami dalam pimpinan-Mu saja. Terima kasih Bapa, kami percayakan semuanya dalam pimpinan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Injil pada hari ini, Injil Tuhan kita menurut Matius 21 ayat 23 sampai dengan 32. Injil Matius 21 ayat 23 sampai dengan 32.
pertanyaan mengenai kuasa Yesus. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari surga atau dari manusia?" Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu mengapakah kamu tidak percaya kepadanya?' Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi." Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Dan Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki, ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapak,' tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, 'Aku tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mau mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam hidupnya setiap hari. Haleluya. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, tema kita dikatakan tentang keluarga yang mengakui kuasa Allah. Saudara, mengenai kuasa dan mengakui kuasa. Dan kalau bicara soal kuasa biasanya lumayan menarik gitu ya, kalau bicara soal kuasa. Karena hampir setiap orang pingin punya kuasa, ya kan, siapapun itu. Entah di tempat kerja, entah di pemerintahan, nggak tahu di dalam keluarga juga. Rasanya kalau punya kuasa tuh agak wah gitu ya, gimana gitu rasanya untuk dalam bertindak. Nah saudara, kenapa? Hampir menarik karena setiap orang pengen punya kuasa dan kekuasaannya itu kemudian diakuinya. Bukan hanya soal kuasa tapi diakui kekuasaannya itu. Itu jadi menarik. Mengapa? Karena ketika kuasa yang dimiliki itu diakui, maka orang akan tunduk. Ya, kalau kuasanya diakui, akan tunduk dan kemudian melakukan apa yang dikatakan atau diperintahkan. Misalnya yang sederhana di sekolah gitu kan, kalau di sekolah boleh dibilang guru itu punya kuasa ya, atas muridnya. Tentu ini bicara soal kuasa yang bertanggung jawab ya. Punya kuasa pada muridnya sehingga muridnya ini akan tunduk kepada gurunya dalam hal misalnya disuruh membuat tugas ini akan dikerjakan. Nah saudara-saudara, misalnya juga seorang ART, dia akan tunduk pada majikannya. Ya, jadi kuasa itu ya membuat orang banyak
ingin memilikinya, sekalipun nanti pada kenyataannya kuasa yang dimilikinya nanti dipakai untuk apa gitu kan. Ada yang bertanggung jawab, ada yang tidak bertanggung jawab. Nah, saudara-saudara, dalam hidup beriman pun, dalam hal percaya pun, manusia, ya kalau kita lihat kita sendiri, manusia, dalam kehidupannya pada dasarnya atau jauh dalam lubuk hatinya mengakui ada kuasa yang lebih dari dirinya. Dari dirinya sendiri, dari semua dan dari semua. Yang tidak terbatas dan yang tidak tertandingi. Karena itu kita bisa lihat contohnya agama-agama suku. Itu menandakan bahwa di dalam diri manusia sekalipun dia mengatakan saya orang yang paling hebat, tapi sesungguhnya dalam hatinya ada yang lebih berkuasa, ada yang tidak tertandingi. Karena itu kalau orang-orang zaman dulu, zaman purba ya, atau agama-agama suku itu kan masih percaya kepada hal-hal yang berbau mistis gitu ya. Misalnya kalau di Indonesia sendiri kan, kalau masih ingat pelajaran animisme, dinamisme, itu kan kepercayaan-kepercayaan bahwa batu punya kuasa. Batu ini ya, dia takut, mereka takut kepada batu yang dianggap ada kuasanya. Ya, sehingga tidak jarang juga sih di zaman modern juga ada ya. Ini pohon ada penunggunya, jadi ada kuasa yang menunggunya, jangan dipotong. Kalau ditebang nanti bisa begini. Jadi orang yang berkuasa seapapun juga dalam hati kecilnya tetap masih harus mengakui ada sesuatu yang lebih tinggi dari dia. Kuasa yang lebih tinggi yang tidak tertandingi. Nah, dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan tentunya kita mengakui dan kita tahu kuasa yang tinggi kita adalah kuasa Tuhan. Kita selalu mengatakan bahwa tidak ada yang bisa mengalahkan kuasa Tuhan kita. Misalnya kita seringkali mengatakan yang sederhana, siapa yang membuat matahari bersinar terang? Siapa yang membuat pergantian siang dan malam? Siapa yang menurunkan hujan? Siapa yang tidak menurunkan hujan? Mungkin kalau orang yang secara logika mengatakan ya bisa aja sekarang panas sepanas-panasnya juga, ya itu akibat. Tapi yang menyediakan itu awalnya adalah Tuhan kita, kuasa Tuhan. Nah, bagi kita orang yang percaya kepada Kristus, semua ini tentang kuasa Tuhan sebenarnya sudah diperkenalkan sejak anak-anak ya, melalui firman Tuhan yang disampaikan ya di sekolah minggu, diajarkan tentang bagaimana Tuhan kita itu Tuhan yang maha kuasa, supaya mereka percaya dan juga mau mengakui ya bahwa kemahakuasaan Allah itu tidak terbatas, kemahakuasaan Tuhan itu terbukti. Sehingga kalau ada lagu yang kalau aku takut aku percaya. Kalau aku takut, aku percaya. Artinya apa? Percaya bahwa Tuhan ini lebih berkuasa. Lalu apa yang diharapkan ketika kemudian kita mengakui hal itu? Ketika Bapak Ibu Saudara mengakui akan hal itu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kuasa. Yang katakan pencipta segala sesuatu. Dan tidak ada yang bisa melakukan itu selain Dia. Tentu ketika kita mengakui, kita tunduk. Tunduk di sini artinya kita akan hidup takut akan Allah. Dan sesudah takut akan Allah artinya kita mau melakukan kehendak Tuhan. Tapi sayangnya banyak orang yang percaya dan mengakui kemahakuasaan Allah, tapi belum tentu mau tunduk dan melakukan perintahnya dalam kehidupan sehari-hari. Kita lihat saja dalam perjalanan hidup kita. Kita pasti pernah melakukan itu, karena itu kita tidak lepas dari pengakuan dosa kita. Ya, kita seringkali hanya memikirkan cara kita saja. Ketika sudah mentok kan akhirnya kita oh ya, kuasa Tuhan pasti lebih. Pasti bisa menyelesaikan. Nah, jadi Cina bawa percaya, Tuhan itu maha kuasa, tapi belum tentu mau melakukan perintahnya. Mungkin kita anggap terlalu susah, terlalu rumit. Cara kita lebih gampang. Saudara-saudara, dalam perjumpaan Yesus dengan orang-orang Farisi, imam-imam kepala, tua-tua Yahudi dan para pakar hukum Taurat, terjadi hal yang seperti itu. Kalau kita tahu kan imam kepala, ahli Taurat, orang-orang Yahudi ini orang yang paham betul akan isi Taurat, paham betul tentang Allah mereka. Salah satunya kisah itu yang kita baca hari ini, ya, di mana pagi itu Yesus masuk ke dalam kompleks Bait Allah dan mengajar.
Para pemuka agama itu merasa terusik, ya biasa. Mungkin merasa tersaingi karena banyak yang ingin mendengar Tuhan Yesus. Dan itu kita tahu dalam Alkitab kita seringkali dikisahkan bagaimana mereka memang tidak suka dengan Tuhan Yesus. Karena apa yang Yesus ajarkan dan katakan dan lakukan, mereka tidak suka. Dan kehadiran Yesus dalam bait Allah itu membuat mereka terusik dan bertanya atas kewenangan siapa, kuasa dari mana Tuhan Yesus melakukan itu. Yesus menjawab secara diplomatis dengan bertanya kembali. Jadi tidak langsung menjawab, dia dengan bertanya kembali tentang Yohanes Pembaptis. Yang kemudian dengan paling aman ya saudara-saudara, jawab itu kan tidak tahu. Saudara pernah jengkel ya sama anak-anak, mungkin sama orang tua kalau ditanya gak tahu. Ya sehingga orang tua kadang-kadang bilang, ya udah emang paling gampang kalau ngomong tidak tahu. Artinya dia tidak mau bertanggung jawab dengan apa yang ditanyakan itu. Nah, ini pun kalau kita lihat mereka tidak menjawab apa yang Tuhan Yesus tanyakan, padahal mereka tahu. Tapi daripada menurut mereka nanti istilahnya terlalu panjang, nanti mereka serba salah, ada yang kita baca tadi, maka paling aman jawabnya adalah tidak tahu. Kami tidak tahu. Yesus menjawab dan selanjutnya bahwa Yesus memberikan pengajaran. Yesus juga nggak jawab, tidak menjelaskan dari mana, tapi dia memberikan dua perumpamaan. Perumpamaan tentang dua orang anak yang diminta bekerja oleh bapaknya. Kisah ini juga tidak asing bagi kita. Di mana perumpamaan ini boleh dibilang sebenarnya sebuah ajaran, teguran kepada para pemuka agama yang atas ketidakpercayaan mereka kepada Yesus. Mereka seperti anak yang pertama, kalau kita baca tadi, anak pertama tadi kan langsung waktu disuruh bapaknya langsung bilang ya, tapi kemudian tidak melakukannya. Ternyata tidak bekerja di kebun anggurnya. Perumpamaan ini mengenai seorang bapak tadi yang mempunyai dua orang anak yang bekerja di kebunnya, dan ini hanya ada di kitab Injil Matius. Dan kisah seperti dalam perumpamaan ini seringkali terjadi dalam kehidupan kita tadi. Saudara, perumpamaan ini menekankan kembali sebenarnya tentang yang Matius maksudnya adalah tentang pertobatan. Karena pertobatan itu bukan sekedar omong besar saja, bukan sekedar hanya bicara saja, melainkan sebuah tindakan nyata. Ya kan? Kalau orang bertobat pasti harus ada perubahan dalam hidupnya. Jadi bukan hanya sekedar bilang saya percaya, tapi apa wujud dari rasa percaya itu? Anak pertama mengatakan ya, tapi nyatanya tidak mau pergi dan mengerjakan perintah bapaknya. Sedangkan anak kedua mengatakan aku tidak mau. Tapi kemudian dikatakan dia menyesal. Dia menyesal sudah menolak permintaan bapaknya. Dan kemudian dia pergi mengerjakan perintah bapaknya. Perumpamaan ini mengajarkan bahwa yang penting dan menentukan bukanlah apa yang dikatakan, yang dikatakan tadi. Bukan apa yang dikatakan, melainkan apa yang kemudian dilakukan oleh orang itu. Urutan cerita ini sebenarnya menunjukkan celaan terhadap perkataan ya tadi, pada kenyataannya tidak dikerjakan. Walaupun kemudian kalau kita lihat anak kedua rasanya waktu ngejawab tidak sopan gitu ya ke orang tua, tapi itu yang membuat dia menyesal bahwa dia sudah mengatakan itu. Ya, sehingga ketika menyesal dia mengerjakan bapaknya, dia tahu salah. Saudara-saudara, imam-imam kepala, tua-tua Yahudi menjadi gambaran dari kebanyakan orang Yahudi itu seperti anak pertama. Mereka mendengar, mereka melihat bagaimana atau mendengar bagaimana Yohanes Pembaptis mewartakan tentang pertobatan. Tetapi mereka mengabaikannya. Sekarang malahan mereka menentang Yesus. Mereka tahu, mereka mendengar, bahkan dalam kitab suci mereka tahu. Tapi mereka mengabaikan semua itu, jadi hanya mengatakan ya percaya, tapi ya tidak ada yang mereka lakukan, bahkan menolaknya. Mereka menolak pemberitaan dan karya yang dilakukan Yesus, dan sikap mereka ini dikatakan sangat berbeda dengan para pemungut cukai,
Dikatakan perempuan-perempuan sundal yang mereka seringkali sebut sebagai orang-orang berdosa, sebagai pendosa. Orang-orang yang disebut kelompok pendosa ini semuanya pada awalnya pasti mengatakan tidak. Tidaknya mereka karena mungkin mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan itu jahat atau salah di hadapan Tuhan. Karenanya mereka melakukan perbuatan dosa. Tetapi kemudian mereka menyesal dan percaya kemudian kepada Yesus. Ini yang paling berharga. Kemudian mereka percaya dan datang pada Yesus, menyesal. Saudara-saudara, dalam kisah ini jelas kalau para pemuka agama Yahudi itu tahu, menyaksikan dan membenarkan perkataan Yesus, namun mereka tidak mau tunduk, tidak mau taat, apalagi melakukannya. Mereka lebih membenarkan ajaran di balik perumpamaan Yesus. Yesus bertanya, siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Ini mereka cepat menjawabnya, yang terakhir. Mereka tahu tapi mereka tidak menyadari bahwa itu adalah untuk mengingatkan kepada diri mereka. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi di sini mengingatkan kepada kita semua juga bahwa yang diperlukan adalah perubahan hidup. Ketika mengakui bahwa Yesus adalah juru selamat, bahwa Allah kita berkuasa, yang diperlukan adalah perubahan hidup kita, ketaatan kita. Ya, karena Tuhan Yesus sendiri mengatakan walaupun dia pemuka agama, mereka kalau bahasa yang sering kita dengar jadi yang terakhir. Walaupun mereka sangat tahu, tapi mereka tidak melakukannya. Itu nol besar. Lain dengan orang yang menyadarinya, walaupun hidupnya penuh dengan dosa, tapi kemudian dia menyesal, dia bertobat, dan dia berbalik pada Allah, maka mereka akan masuk dalam kerajaan Allah, katakan, mendahului mereka. Saudara, percaya, mengakui akan kemahakuasaan Allah tidak semata-mata membuat orang tunduk dan melakukan apa yang dikehendaki Allah. Ya, sekali lagi itu Bapak. Tapi disinilah ketika kita mau melakukan kehendak Allah diperlukan kerendahan hati. Membutuhkan kerendahan hati. Karena apa? Manusia seringkali lupa diri. Kita seringkali mengatakan bahwa merasa bahwa orang yang sudah mulai punya kuasa dan bisa mengatasi segala sesuatunya sudah menyamakan diri dengan mungkin dengan Allah. Apapun bisa. Sehingga mereka merasa sepertinya tidak memerlukan Allah. Nanti kalau akhirnya sudah tidak enak baru kelihatan seperti orang yang saleh. Jadi ini yang katakan bahwa orang yang tahu Allah berkuasa belum tentu mau tunduk pada dia. Kalau tidak ada kerendahan hati. Pengakuan yang sungguh dari dalam hati, sekalipun saya orang yang memiliki kuasa di atas segala kuasa di antara manusia ini, sekalipun saya memiliki banyak hal, tapi dengan kerendahan hati kita bisa mengatakan ini semua karena Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan. Dan kalau itu ada, artinya kita akan melakukan kehendak Tuhan. Apa yang ada pada kita yang kita mampu lakukan bukan lagi menjadi hal-hal yang hanya berkepentingan diri sendiri, tetapi bisa dimampukan melihat untuk yang lain juga. Dalam kerendahan hatilah kita dapat dengan sungguh mengakui akan kemahakuasaan Allah dan membuat kita dapat tunduk pada perintah Allah, yaitu taat. Taat, setia melakukan kehendak Tuhan. Tinggal itu pilihan kita. Kita percaya Allah Maha Kuasa. Bukan hanya dalam hal-hal tertentu ketika kita susah saja. Baru kita mengatakan kita kembalikan pada Allah karena Dia Maha Kuasa, pasti semua bisa. Bukan hanya dalam hal itu, tapi di dalam ketenangan hidup kita, dalam kelebihan hidup kita, dalam segala hal yang baik yang kita kerjakan, kita dapat tetap mengatakan Allah kita berkuasa. Dia yang akan menuntun kita di jalan yang terus, jalan yang benar. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, hari ini ketika memulai bulan keluarga, kita diingatkan kembali tentang kemahakuasaan Allah. Ya, keluarga yang mengakui kuasa Allah. Keluarga yang mengakui sekaligus artinya tunduk kepada kemahakuasaan Allah. Keluarga yang menjunjung tinggi otoritas Allah di atas segalanya.
Dan kalau saya berpikir ya untuk tema kali ini keluarga di tengah keluarga kita masing-masing. Keluarga itu juga ketika kita berada di gereja, kita adalah keluarga milik Allah. Keluarga yang mengakui otoritas Allah. Dengan demikian kalau dalam keluarga rumah tangga, setiap anggota keluarga akan belajar dan melaksanakan kehendak Allah itu pertama-tama tentu dalam keluarga. Ya, kalau orang kita ingat orang sering mengatakan bahwa anak akan belajar pertama-tama dari keluarga, di tengah keluarga dia akan tumbuh. Belajar pertama itu di situ. Anak akan belajar dari ayah dan ibu, dari orang tua yang akan menjadi contoh terlebih dahulu menerjemahkan apa itu kata taat. Ya, kalau dalam bina pastoral nikah saya sekali mengatakan kalau mau mengajarkan tentang mengasihi Allah, takut akan Allah, bagaimana hidup sebagaimana yang Allah mau, lakukan oleh orang tuanya dulu. Misalnya, anak disuruh bersyukur. Bersyukur yang seperti apa sih gitu ya. Kemudian setiap hari orang tuanya ribut karena kurang ini dan banyak hal yang diributkan. Sehingga anak konsep bersyukurnya itu seperti itu, yang marah-marah sama Tuhan minta ini dan minta itu, bersyukur. Jadi anak akan melihat di situ. Menjadi contoh, kata taat. Taat yang seperti apa? Orang tua yang akan memberikan kata setia, kasih, pengampunan, bela rasa, pendamaian. Pertama-tama belajar dari orang terdekat, orang tua. Bagaimana hidup dengan damai di dalam kasih Tuhan. Kalau orang tuanya tidak pernah menunjukkan yang salah, gitu ya. Apa-apa semuanya dipertengkarkan tanpa ada rasa atau tidak pernah mengucapkan kata maaf. Anak akan belajar bahwa dia juga tidak mau minta maaf karena tahunya seperti itu, dari kecil dia melihatnya seperti itu. Ya. Saya selalu mengingatkan, belajar minta maaf sekalipun dia anak kecil. Dia akan bertumbuh menjadi anak yang tidak malu untuk meminta maaf. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kerendahan hati dan seterusnya ke dalam perbuatan yang nyata, perbuatan yang konkret. Sebab kalau tidak, itu berarti kita hanya sedang ada dalam strategi omong besar. Harus setia kepada Tuhan, harus bersyukur kepada Tuhan, tapi kenyataan dalam hidup tidak pernah melakukan hal itu. Itu sama seperti pemuka agama Yahudi tadi, hanya omong bicara saja. Bahkan sama seperti kalau kita tahu iblis juga percaya pada kuasa Allah, tapi kan dia tidak pernah mau melakukan sama sekali, tetap tidak mau tunduk pada Allah. Tahu Allah Maha Kuasa, tapi tidak mau tunduk pada Allah. Atau jadi hanya seperti anak pertama tadi yang mengatakan, ya Bapak, tapi tidak mengerjakannya. Karena itu bagi setiap anggota keluarga yang sudah mengetahui, mengutamakan otoritas Allah dan mengakuinya dalam tingkah, laku, dan segenap tindakan. Dengan cara itulah kita dan tentunya keluarga kita mengakui kemahakuasaan Allah. Kita bukan keluarga yang sempurna, tapi setidaknya kita bisa saling belajar, bisa saling mengingatkan. Karena itu tadi katakan kan, untuk bisa mengakui dan melakukannya, kerendahan hati. Tidak ada merasa yang satu lebih hebat dari yang lain. Nah, saudara, melalui perjamuan kudus hari ini juga, kemahakuasaan Allah itu terbukti melalui pengorbanannya di atas kayu salib yang dapat membawa keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Setiap kali perjamuan kudus kita selalu diingatkan akan hal itu. Kemahakuasaan Allah sungguh terbukti dengan keselamatan yang kemudian kita miliki bagi setiap orang yang percaya. Nah, saudara, kalau kita mengakui akan kuasa Allah, mari kita hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kita kepadanya. Mari kita hidup menjadi keluarga yang hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Allah. Bersama-sama kita akan melakukannya. Kita saling mengingatkan dan itu pasti bisa dengan segala kerendahan hati dan pertolongan Tuhan. Amin.
Cek, 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 cek. Cek. Many nights we prayed with no proof anyone could hear. In our hearts a hopeful song we barely understood. Now we are not afraid, although we know there's much to fear. We were moving mountains long before we knew we could. There can be miracles when you believe. Though hope is frail, it's hard to keep. Who knows what miracles you can achieve when you believe? Somehow you will. You will when you believe. In this time of fear, when prayer so often proved in vain, hope seemed like the summer birds too swiftly flown away. And now I'm standing here with heart so full I can't explain, seeking fate and speaking words I never thought I'd say. Happy miracles when you believe. Oh, hope is free. Who knows what miracles you can achieve when you believe? Somehow you will. You will when you believe.
Marilah kita bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Atas berkat dan kasih Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, bulan keluarga GKI Raya Hankam tahun 2023 resmi dibuka. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita bersatu dalam doa. Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yesus yang senantiasa hadir menemani serta menunjukkan kuasa dan karyanya dalam hidup orang percaya. Kami bersyukur atas orang tua yang Kau berikan bagi kami, berkati perjuangan mereka dalam pekerjaan, dalam peran mereka sebagai ayah dan ibu, mampukan mereka untuk dapat menjadi teladan cinta kasih Tuhan, selalu bertindak bijaksana dan tidak putus asa. Tolong kami Tuhan, untuk dapat mengembangkan diri, belajar sungguh-sungguh dalam studi kami, bekerja dengan baik dalam pekerjaan yang dijalani. Tuntun kami Tuhan, untuk dapat menjadi anak yang mengasihi, taat dan berbakti kepada orang tua. Kiranya kehadiran kami menjadi lilin yang senantiasa memancarkan terang kasih Tuhan bagi sesama. Saat ini kami juga mau berdoa untuk jemaat dan simpatisan jemaat Tuhan yang sakit dan dalam pergumulan. Biarlah Tuhan Yesus menolong mereka satu persatu. Kiranya Tuhan berkenan memberikan kesembuhan, baik melalui para dokter yang memeriksa, obat-obatan, makanan, serta minuman. Kiranya pengharapan, kekuatan, dan juga semangat yang datang dari Engkau memampukan saudara kami yang sakit menjalani hari-hari mereka dengan bersyukur dan terus merasakan kehadiran Tuhan. Kami juga berdoa bagi pemerintah bangsa ini agar diberi hikmat, bijaksana, kekuatan, supaya mampu memimpin dan mengambil keputusan yang baik bagi rakyat Indonesia. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Sumber Kehidupan, kami berdoa. Bapa yang penuh cinta kasih, kami bersyukur kepadamu atas setiap penyertaan dan pertolongan yang Kau berikan untuk menghadapi berbagai dinamika dalam kehidupan. Terima kasih atas keluarga yang Kau berikan bagi kami untuk bertumbuh dan berkembang dalam iman. Terima kasih atas kesempatan yang Tuhan percayakan sebagai istri atau ibu yang membagikan cinta kasih Tuhan dalam keluarga. Tolong kami Tuhan,
sehingga kami menjadi pembawa damai dalam kehidupan keluarga, menjadi penopang bagi anak-anak, dan penolong yang sepadan bagi suami. Berikan kami hikmat kebijaksanaan untuk dapat mendidik anak-anak dan mendampingi suami dengan cinta kasih Tuhan yang besar. Berikan selalu kesehatan dan kekuatan kepada kami sekeluarga, sehingga setiap kami bisa menjalankan segala tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami berdoa untuk proses tumbuh kembang dan pergaulan anak-anak kami. Kiranya Tuhan senantiasa berkati anak kami, sehingga mereka dapat menjadi berkat. Kami berdoa bagi suami, kiranya Tuhan berikan hikmat dan bijaksana untuk menjadi teladan, menjadi suami dan ayah yang bertanggung jawab, serta menjadi kehormatan dan kebanggaan bagi istri dan anak-anaknya. Tolong kami juga untuk menjadi pendamping yang setia dan bijaksana, sehingga dalam menghadapi pergumulan dan badai kehidupan dalam rumah tangga, kami dapat mendampingi suami kami untuk sama-sama kami datang kepadamu, memohon bimbingan dan jalan keluar yang terbaik. Kami juga berdoa untuk GKI Raya Hankam, kiranya persekutuan yang telah Tuhan satukan dapat menjadi keluarga yang berlimpah kasih Tuhan, bertumbuh iman percaya di dalam Tuhan, saling mengasihi dan menopang. Limpahkan rezekimu Tuhan Yesus kepada jemaat ini. Gerakanlah seluruh jemaat dan simpatisan jemaatmu di sini untuk terus memberi persembahan yang terbaik. Kami juga berdoa untuk proses pembangunan gedung serbaguna atau gedung sekolah minggu supaya dapat terus berlangsung dengan baik, seturut dengan kehendak dan rencanamu. Berikan kerinduan kepada jemaatmu di sini untuk terus peduli pada pelayanan, memperkuat persekutuan dalam tubuh Kristus, dapat mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang menumbuhkan iman percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Sumber Berkat, kami berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas anugerah-Mu bagi kami sekalian, di mana sampai hari ini Engkau masih melindungi kami dan memberi kami kesehatan, kekuatan, dan berkat. Kami juga sekeluarga ini diajak terus untuk mensyukuri kasih dan karya dan kuasa-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas hikmat kebijaksanaan dari Tuhan dalam memimpin keluarga. Terima kasih untuk istri yang Tuhan berikan menjadi teman dalam perjalanan yang memberi ketenangan di tengah situasi yang sulit. Kami berdoa supaya istri kami selalu bisa mengucap syukur dalam segala hal dan dalam segala keadaan. Beri ia kesehatan dan kekuatan untuk menjalankan setiap tugas dan panggilan hidupnya sebagai seorang istri yang takut akan Tuhan, pendamping setia, dan seorang ibu yang berlimpah kasih Tuhan. Kami juga bersyukur untuk anak-anak yang Engkau karuniakan kepada kami. Kiranya Engkau memberkati mereka sehingga studi dan pekerjaan mereka lancar, dan mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Kami berdoa agar mereka selalu ada dalam lindungan dan rahmat-Mu. Jauhkan mereka dari pergaulan yang sesat dan merusak. Berikanlah hati yang penurut dan berhikmat, sehingga mereka bisa menetapkan pergaulan dengan lingkungan yang mengenal Tuhan dan takut akan Tuhan, sehingga masa depan mereka cemerlang. Mampukan kami menjadi orang tua yang bijaksana dalam kata, sikap, dan perbuatan kami. Tuhan Yesus, sumber kekuatan orang percaya, kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang bergumul dengan berbagai persoalan kehidupan. Kiranya mendapatkan kekuatan untuk terus berjalan dan menghadapi persoalan sesuai dengan jalan-Mu. Karena kami meyakini bahwa Engkau Allah yang senantiasa hadir memberikan hikmat, semangat, pembelajaran, dan mendampingi perjalanan hidup anak-anak-Nya. Kami menyerahkan doa dan permohonan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Penolong yang hidup, kami berdoa. Amin.
Marilah kita membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Nas persembahan pada hari ini terambil dari Mazmur 52 ayatnya yang ke-11. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak karena namamu baik. Aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang Kau kasihi. Persembahan minggu ini ada 3, yaitu persembahan bulanan, dengan cara memasukkannya ke dalam kotak persembahan yang ada di depan mimbar, kemudian persembahan mingguan yang akan kita masukkan ke dalam kantong hitam, serta persembahan perjamuan kudus ke dalam kantong merah. Kedua kantong akan diedarkan oleh petugas. Persembahan dapat juga dilakukan dengan cara transfer ke rekening gereja atas nama GKI Raihankam atau scan pada QR Code yang ditempel pada bangku. Bagi jemaat dan simpatisan yang beribadah secara online, persembahan dapat ditransfer melalui scan QR Code atau ke rekening gereja atas nama GKI Raihankam yang terlihat di layar. Persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Amat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah Kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu,
Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, terima kasih untuk berkat dan anugerah-Mu kepada kami pada hari ini. Terima kasih untuk persekutuan kami saat ini, di mana kami telah menerima berkat-Mu melalui pelayanan firman yang diberikan oleh hamba-Mu, dan kiranya menjadi makanan rohani kami dan penuntun di dalam kehidupan kami senantiasa. Pada hari ini Tuhan, kami bersyukur di mana kami bisa merayakan perjamuan kudus di rumah-Mu, serta sebagai wujud syukur kami saat ini, kami datang ke hadapan-Mu membawa persembahan syukur kami. Terimalah ya Tuhan persembahan syukur yang kami bawakan pada hari ini, baik persembahan bulanan, persembahan mingguan, dan persembahan perjamuan kudus yang telah kami berikan. Terimalah ya Bapa persembahan kami ini yang merupakan ucapan syukur kami atas kasih karunia dan berkat yang telah Kau berikan di dalam kehidupan kami. Walaupun persembahan tersebut tidak sebanding dengan apa yang Engkau anugerahkan kepada kami, namun dengan rendah hati kami mohon kiranya Tuhan mau menerima dan memberkatinya sehingga menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berikan hikmat kepada Majelis GKI Raya Hankam yang akan mengelola persembahan tersebut, kiranya dapat dipergunakan sebaik-baiknya di dalam pelayanan gereja-Mu, baik pelayanan kepada jemaat maupun kepada sesama kami. Terima kasih ya Bapa, dengarkanlah doa kami ini. Dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Syukur kami panjatkan kepada-Mu. Ya Roh Kudus, bimbing kami agar selalu bersama-Mu. Ajar kami, tolong kami mewujud padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepada-Mu. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sebelum meninggalkan ruang ibadah, marilah kita bersaat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.